Sebelum kita membahas tentang permasalahan yang terjadi saat aktivitas pembelajaran, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih arti dari aktivitas belajar itu. Aktivitas belajar merupakan proses kegiatan individu yang dilakukan baik secara fisik ataupun non-fisik yang dilakukan guna agar mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik atau memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Di video pertama kita kali ini, kita akan menampilkan tentang masalah yang terjadi saat aktivitas pembelajaran berlangsung yang berfokus pada prinsip stimulus belajar. Mari kita tonton bersama-sama videonya. Check it out. Kita akan membahas materi yang kemarin. Bagaimana untuk yang belakang ini yang tidur sama yang main HP, apakah paham materi yang saya sampaikan tadi? Ya paham, Bu. Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya dalam bentuk stimulus. Nah, stimulus tersebut dapat berbentuk verbal atau bahasa visual, auditif, taktik, dan lain-lain. Stimulus hendaknya benar-benar mengkomunikasikan informasi yang hendak disampaikan guru kepada siswanya. Seperti video yang sudah kita tonton tadi, masalah tersebut sudah seringkali kita temukan dalam masalah pembelajaran. Sebagian peserta didik bermalas-malasan saat proses aktivitas pembelajaran berlangsung. Bahkan ada yang sampai tidur-tiduran. Bisa saja masalah tersebut disebabkan karena peserta didik kurang memahami materi yang sudah dijelaskan oleh guru atau tidak dapat menerima pesan yang hendak disampaikan oleh guru kepada siswanya. Ada dua cara yang mungkin membantu para siswa agar pesan tersebut mudah diterima. Cara yang pertama, yaitu perlu adanya suatu pengulangan sehingga membantu siswa dalam memperkuat pemahamannya. Cara yang kedua, yaitu siswa berusaha menyebutkan kembali pesan yang telah disampaikan oleh guru kepadanya. Cara yang pertama dilakukan oleh guru, sedangkan cara yang kedua menjadi tugas siswa melalui pertanyaan yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Kedua cara tersebut pada hakikatnya adalah stimulus belajar yang diupayakan oleh guru pada waktu ia mengajar. Ini dia video yang akan menampilkan cara menerapkan solusi dari masalah proses pembelajaran yang baru saja kita bahas. Mari kita tonton bersama-sama. Baik, saya akan menjelaskan satu kali lagi bahwa tadi saya singgung mengenai pembelajaran berbicara. Jadi berbicara itu sangatlah penting saat kita hendak public speaking di depan umum, dan kita saat akan berkenalan dengan orang lain itu juga diperlukan untuk berbicara yang bagus agar orang yang kita ajak berbicara itu bisa nyambung mengobrol dengan kita. Nah, itu dia solusi dari masalah pertama yang dihadapi oleh peserta didik saat aktivitas belajar berlangsung. Kita lanjut ke video yang kedua. Di video kedua kali ini kita akan membahas tentang masalah yang dihadapi oleh tenaga pendidik saat aktivitas pembelajaran berlangsung yang berfokus pada prinsip perhatian dan motivasi. Kita simak videonya bersama-sama. Check it out. Coba di sini saya akan memberikan satu pertanyaan yang bisa angkat tangan. Bagaimana cara mengatasi kegugupan saat berbicara di depan umum? Baik, ini dipersilahkan. Jawabannya adalah dengan menggunakan percaya diri dan juga melatih keterampilan berbicara agar tidak mengulang kalimat atau kata pada saat kita berbicara di depan umum. Baik, pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang membuat kita nervous saat berbicara di depan umum? Saudari Alikas, dipersilahkan menjawab. Berbicara sangat penting saat public speaking di depan umum dan berkenalan dengan orang. Perhatian dan motivasi merupakan prasyarat utama dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya perhatian dan motivasi, hasil belajar yang dicapai siswa tidak akan optimal. Stimulus belajar yang diberikan oleh guru tidak akan berarti tanpa adanya perhatian dan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Perhatian dan motivasi belajar siswa tidak akan lama bertahan selama proses belajar mengajar berlangsung. Oleh sebab itu, perlu diusahakan oleh guru. Video kedua yang sudah kita tonton tadi sudah menjelaskan masalah yang dihadapi tenaga pendidik saat aktivitas pembelajaran berlangsung. Dalam kasus ini, masalah yang dihadapi tenaga pendidik saat proses pembelajaran yaitu keaktifan peserta didik. Tidak semua peserta didik yang ada dalam kelas itu aktif semua. Pasti
Solusi dari masalah yang kedua yang barusan kita bahas adalah harus ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu bisa tumbuh dari dua hal. Yang pertama, dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, dari luar dirinya. Nah, maksudnya dari dalam sendiri itu, jadi kita itu merasa juga butuh belajar. Karena untuk ulangan atau ujian, itu bisa mendorong motivasi dari dalam dirinya. Dan motivasi dari luar itu seperti ujian. Jadi tenaga pendidik itu harus memberi pujian kepada siswanya yang aktif. Itu merupakan upaya menumbuhkan motivasi dari luar diri siswa. Di video kali ini kita akan menampilkan bagaimana cara mengaplikasikan solusi yang barusan saya jelaskan tadi. Mari kita simak videonya, check it out. Coba saudari Sevia menyebutkan jawabannya. Biasanya itu karena kurang menguasai materi sama karena tidak percaya diriku. Terima kasih atas jawabannya, tepat sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, itu dia solusi dari masalah aktivitas pembelajaran yang kedua yang terakhir kita bahas pada kali ini. Inti dari apa yang kita sampaikan tadi adalah setiap masalah selalu ada solusi. Kesimpulannya yaitu tentang masalah pertama, ada siswa yang malas-malesan, tidur-tiduran. Itu bisa saja terjadi karena siswa tersebut tidak memahami tentang materi yang kita sampaikan. Maka dari itu, guru perlu melakukan pengulangan 2 kali dalam menjelaskannya agar siswa tersebut lebih paham tentang apa yang kita sampaikan. Masalah yang kedua tadi yaitu tentang siswa pasif. Itu bisa kita atasi dengan memuji, memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif. Mungkin mereka akan lebih semangat dengan adanya motivasi tersebut.